menjelaskan materi tentang komunikasi organisasi. Apa itu komunikasi organisasi? Menurut Erwin Pace dan Don F. Fowles, komunikasi organisasi adalah pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Lalu, apa sih hubungan ilmu komunikasi dengan organisasi? Hubungan ilmu komunikasi dengan organisasi terletak pada peninjauannya yang terfokus pada manusia-manusia yang terlibat dalam mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Unit komunikasi organisasi tersebut adalah hubungan antara orang-orang tersebut dengan jabatan-jabatan yang berada di dalam organisasi. Tujuan komunikasi organisasi adalah memudahkan serta melancarkan jalannya suatu organisasi tersebut. Komunikasi dalam organisasi itu bersifat penting loh, karena komunikasi diperlukan untuk yang pertama, menentukan dan menyebarkan tujuan perusahaan. Yang kedua, mengembangkan rencana guna pencapaiannya. Yang ketiga, mengatur sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dengan cara efektif dan efisien. Yang keempat, memilih, mengembangkan dan menilai anggota-anggota organisasi. Yang kelima, memimpin, mengarahkan, memotivasi, serta menciptakan suasana di mana orang-orang ingin memberikan sumbangan. Dan yang keenam, mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Dalam proses penyampaian pesan atau informasi yang dilakukan oleh para pemimpin atau manajer, misalnya sebagai komunikator, memiliki peran penting dalam mempengaruhi perilaku organisasi. Kita telah mendengarkan penjelasan mengenai komunikasi organisasi. Di sini saya akan menjelaskan fungsi daripada komunikasi organisasi itu sendiri. Komunikasi organisasi memiliki dua buah fungsi. Yang pertama itu ada fungsi secara umum dan yang kedua ada fungsi secara khusus. Fungsi secara umum berisikan tentang yang pertama, menyampaikan atau memberikan informasi, contohnya ada deskripsi pekerjaan. Yang kedua, ada menjual gagasan, ide, pendapat, dan fakta. Contohnya itu ada public relation, pameran, expo, dan lain sebagainya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dari para karyawannya. Yang keempat, menentukan dan membagi pekerjaan dalam organisasi. Contohnya siapa yang akan menjadi atasan dan siapa yang akan menjadi bawahan. Nah, fungsi khusus berisikan tentang yang pertama, membuat para karyawan terlibat dengan isu-isu organisasi. Yang kedua, membuat para karyawan menciptakan serta menangani relasi antar sesama. Yang ketiga, membuat para karyawan memiliki kemampuan untuk menangani dan mengambil keputusan di saat suasana yang tidak tepat atau tidak pasti. Saya akan menjelaskan materi mengenai citra perusahaan. Citra perusahaan adalah bagian yang penting yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan. Menurut Nguyen dan LeBlanc dalam Flavian 2013, citra perusahaan merupakan hasil dari kumpulan proses di mana pelanggan membandingkan berbagai atribut yang dimiliki oleh perusahaan. Definisi yang lebih luas mengenai citra perusahaan diungkapkan oleh Atbel Salam 2010, yaitu kesan secara umum yang tertinggal di benak pelanggan sebagai hasil dari kumpulan perasaan, ide, sikap, dan pengalaman dengan perusahaan yang disimpan dalam ingatan. Kesan ini dibagi menjadi dua, yaitu kesan positif dan kesan negatif. Harrison dalam Iman 2010 menyebutkan bahwa informasi yang lengkap mengenai citra perusahaan meliputi 4 elemen, yaitu yang pertama ada personality, yaitu keseluruhan karakteristik perusahaan yang dipahami publik sasaran seperti perusahaan yang dapat dipercaya dan perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial. Yang kedua ada reputation, yaitu hal yang telah dilakukan perusahaan dan diyakini publik sasaran berdasarkan pengalaman sendiri maupun pihak lain seperti kinerja keamanan transaksi sebuah bank. Yang ketiga ada value, yaitu nilai-nilai yang dimiliki suatu perusahaan seperti sikap manajemen yang peduli terhadap pelanggan, karyawan yang cepat tanggap terhadap permintaan maupun keluhan pelanggan. Dan yang terakhir adalah corporate identity, yaitu komponen-komponen yang mempermudah pengenalan publik sasaran terhadap perusahaan seperti logo, warna, dan slogan. Selain elemen-elemen tersebut, terdapat faktor-faktor yang membentuk citra perusahaan, yaitu yang pertama ada advertising, yaitu keseluruhan proses yang meliputi penyiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyampaian iklan. Yang kedua ada public relation,
yaitu usaha yang direncanakan secara terus-menerus dengan sengaja guna membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dan masyarakatnya. Yang ketiga, physical image adalah bukti fisik yang dapat memberikan citra diri bagi perusahaan di mata konsumennya. Dan yang terakhir adalah actual experience, yaitu pengalaman yang dirasakan langsung oleh pelanggan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang CSR. Johnson dan saudaranya mendefinisikan Corporate Social Responsibility atau CSR is about how companies manage the business process to produce an overall positive impact on society. Dengan kata lain, bagaimana cara mengelola perusahaan dengan baik, sebagian maupun secara keseluruhan, untuk mendapatkan dampak positif bagi dirinya dan lingkungan. Perusahaan harus mampu mengelola bisnis operasinya dengan menghasilkan produk yang berorientasi secara positif terhadap masyarakat dan lingkungannya. Crowder David tahun 2008 berkata, terdapat 3 prinsip utama yang berkaitan dengan tanggung jawab CSR. Yang pertama, sustainability, ialah bagaimana perusahaan melakukan action untuk memperhitungkan keberlanjutan sumber daya pada masa yang akan datang, atau memberikan arahan dalam penggunaan sumber daya dengan memperhatikan dan memperhitungkan untuk generasi masa depan. Yang kedua, accountability, ialah upaya yang dilakukan perusahaan agar terbuka secara bertanggung jawab atas aktivitas atau program yang telah dilakukan. Akuntabilitas ini digunakan sebagai jembatan perusahaan untuk membangun image dan network. Yang ketiga, transparansi, ialah prinsip sebuah perusahaan pada pelaporan aktivitas kepada pihak eksternal. Halo, Ca. Kamu bisa ke kantin sekarang nggak? Iya nih, ada yang mau saya omongin. Oke, ditunggu ya. Siang, Ibu. Iya, sini dulu. Ada apa ya, Bu? Gini loh, Ca. Jadi, saya tuh kepikiran kalau saya tuh mau ngebangun perusahaan kita lagi nih. Cuman saya belum tahu rencananya kita mau bikin program apa. Kamu kira-kira ada ide? Saya sih belum ada ide ya Bu, tapi nanti bisa dipikirin lagi sih sama divisi humas. Kalau mau bisa saya adain rapat nanti sama divisi humas, nanti bisa saya bikin laporan. Ya udah. Kalau gitu nanti sampai jam 1 saya tunggu ya. Laporannya di sana. Bisa-bisa. Tapi lu nyambung dari segi. Nyambung banget. Tapi ya gitu deh. Gue kira awalnya dia nggak baca tuh. Kita lagi Kayaknya nggak buka Caca ya. Tapi asik banget orangnya. Gimana dong? Kenapa nih Mbak Caca? Halo, selamat siang Mbak Caca. Oh iya Mbak, kami udah di ruang meeting nih Mbak sama anak-anak yang lain. Ini loh yang kemarin. Oke, kerjaan baik. baru udah selesai. Siang Mbak. Ya sama-sama. Siapa? Mbak Caca. Oh, Mau kesini? iya kita kan mau rame. Besok kerjaan kita selesai ya. Siang semuanya. Siang, Mbak Caca. Tadi saya sudah bertemu dengan Bu Vina. Nah, Bu Vina menugaskan kepada divisi humas untuk
berencana membangun reputasi perusahaan agar lebih baik lagi. Nah, kira-kira dari kalian ini ada ide atau saran nggak? Nah, kebetulan banget tuh Mbak Caca. Jadi kami udah sempat membicarakan hal ini sama teman-teman semua. Jadi gimana tuh, Ci? Gini Mbak, kita punya ide gimana kalau perusahaan kita ngadain kerjasama atau program CSR dalam penyediaan sarana pendidikan, gimana? Ya, ide bagus sih itu. Tapi masalahnya Mbak, kita belum tahu di mana pengalokasiannya dan juga programnya itu sendiri. Ya, bagus sih. Ini idenya ada bagus ya, apalagi di daerah Sumarekon ini masih minim sama sarana pendidikan, ya kan? Iya, dan menurut saya juga ini target yang tepat gitu Mbak, mengambilnya tuh di bidang pendidikan. Benar-benar bagus. Ya udah kalau gitu rapatnya dilanjutin lagi ya sama kalian. Nah, nanti dibikin laporan aja untuk rapat hari ini. Untuk detailnya gitu ya Ya, Mbak? untuk detailnya nanti di email aja ke saya tunggu siang ini ya. Oke, Baik, Mbak. Mbak. Oke, segitu aja ya. Iya, Terima kasih. makasih, Terima kasih Mbak. Teman-teman, tadi kan kita udah bahas sama Mbak Caca kalau misalnya kita mau ngadain program CSR. Nah, enaknya tuh teknisnya gimana dan sasarannya mau kemana? By the way, tadi kan Kadis juga ngomong kita mau ngebangun CSR itu karena sasarannya sarana pendidikan. Gimana tuh? Gimana kita tuh mengadakan CSR-nya di daerah sekitaran tempat pembangunan dari perusahaan kita sendiri. Boleh-boleh. Itu ada nggak kira-kira? Di sekitar Sumarekon itu tuh ada namanya Institut Pendidikan Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Kalau pertama kali saya lewat itu tuh gedungnya masih sedikit dan lahannya tuh masih luas banget. Gimana kalau kita di situ? Nah iya sih, tempatnya cukup strategis karena deket banget. Gimana kalau misalnya program yang kita bikin ini kita bikin sarana gedung aja? Lumayan kan buat mahasiswa sama mahasiswi di kampus sana, buat sarana Belajar mengajar. mengajar benar. Apalagi saya juga pernah dengar kalau misalnya di sana tuh mau buka program baru. Nah programnya itu adalah program pasca sarjana untuk belajar mengajar atau untuk kuliah S2 gitu. Jadi kan pasti membutuhkan kelas yang lebih banyak ya kalau Iya, misalnya benar ada banget sih. program baru. Bisa tuh. Berarti kalau gitu kita nanti coba hubungin deh PR dari Universitas Bayangkara itu sendiri. Oke. Nah, kita kan juga udah ngomongin gimana teknisnya, sasarannya kemana, terus gambarannya kira-kira kita udah tahu nih. Gimana kalau sekarang kita tuh langsung mulai susun aja deh proposalnya? Iya, kita kirimin deh langsung ke Mbak Caca. Iya, soalnya ditunggu juga. Iya, oke. Oke nih. Oke, yuk kita bikin. Hai Ca, gimana kabarnya? Ada lebih lanjut nggak? Ada nih Bu, nih kemarin divisi humas udah mengirim laporan sementara ke saya. Nah, dari hasil rapat kemarin mereka menyarankan, memberi ide, katanya mereka ingin membuat program CSR. Nah, untuk fokusnya mereka di fokus pendidikan, bidang pendidikan, karena kalau dilihat-lihat di daerah Sumarekon ini masih minim pendidikan. Boleh sih, bagus idenya. Terus untuk detail lebih lanjutnya nanti dipresentasikan sama divisi humas. Kalau saya lihat jadwal ibu sih, ibu kosong di sore ini. Kayaknya kita bisa bikin rapat pada waktu tersebut. Yaudah, ntar saya tunggu kabar lebih lanjutnya aja ya. Jadi saya mau balik ke ruangan saya. Iya. Makasih nih Ca. Terima kasih Bu. Iya. Yuk kita mulai rapat hari ini. Baik, Bu. Ya, jadi ini divisi humas ingin mempresentasikan mengenai CSR yang akan kita buat itu loh Bu. Iya bener Bu. Jadi ini proposal kami
Dan saya juga ingin menjelaskan. Jadi Oke, jadi ini rancangannya udah bagus. Kalau dari perancangannya sudah matang juga. Jadi nanti kita tinggal hubungin pihak Universitas Bhayangkara Jakarta. Iya Bu, kita juga udah punya nomor dari Humas Ubara. Terima kasih sudah menunggu. Silakan ya, Iya, gimana nih? ya jadi gini Bu, seperti yang telah kita perbincangkan sebelumnya via telepon, kan Ibu sudah mengetahui bahwa kami ingin bekerja sama dalam program CSR yaitu Corporate Social Responsibility. Nah, kami memiliki ketertarikan tersendiri terhadap Universitas Bhayangkara karena selain letak yang strategis, kami juga melihat dari visi misi yang telah ada di Universitas Bhayangkara dan kami sangat tertarik. Untuk program dan teknisnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Seperti yang akan saya tunjukkan Ibu, kami akan membangun gedung sebanyak 4 lantai yang di dalamnya terdapat 23 ruangan. 2 dari ruang seminar, 2 ruang rektorat, dan 1 ruang yayasan. Nah, selain itu kami juga akan memberikan beasiswa senilai 150 juta untuk 25 mahasiswa terpilih dari 6 fakultas yang ada di Universitas Bhayangkara itu sendiri. Wah, saya akan sangat berterima kasih kepada perusahaan ibu-ibu sekalian karena memang kebetulan ya di universitas kami sedang merencanakan untuk program pasca sarjana dan kebetulan ada dari pihak perusahaan Sumarekon untuk membantu kami sangat berterima kasih. Oh iya maaf, sebelumnya apakah ada syarat tertentu? Oh iya, untuk syarat kami ingin menamai gedung tersebut dengan nama perusahaan kami, jadi namanya adalah Geraha Sumarekon. Dan untuk selebihnya, saya akan mengirimkan proposal via email yang mungkin di dalamnya ada syarat-syarat yang harus dibaca dan perlu persetujuan dari pihak Universitas Bhayangkara. Oh iya Bu, nanti ada tim survei dari perusahaan kami yang ingin mengukur dan mengecek-ngecek lokasinya ya Bu. Baik, oke. Untuk waktunya nanti menyusul. Ya, nggak apa-apa dan saya sangat-sangat berterima kasih atas kemurahan hati dari perusahaan ibu-ibu sekalian dan saya menyambut dengan baik dan jika ada perluan selanjutnya silakan hubungi saya langsung. Ya, baik. Ya, terima kasih. Melalui nomor yang mana ya Bu? Iya, boleh melalui email dan kontak yang sudah kita hubungin ya. Oke, baik. Ya, Terima kasih untuk pertemuan hari ini. ya sama-sama Semoga Ibu. perusahaannya akan lancar terus. Ya. Amin. Terima kasih. Video tersebut digambarkan proses membangun citra organisasi, yaitu program kerjasama atau CSR antara perusahaan Sumarekon Agung Tbk dengan institusi pendidikan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Program CSR yang diberikan oleh perusahaan Sumarekon Agung Tbk adalah
pembangunan gedung sebagai sarana belajar mengajar. Program CSR adalah salah satu upaya untuk meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Selain itu, perusahaan Summarecon Agung Tbk juga memberikan beasiswa kepada 25 mahasiswa berprestasi dari 6 fakultas di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Pada akhirnya, hasil kesepakatan antara PT Summarecon Agung Tbk dengan Universitas Bhayangkara yaitu membangun gedung Pascasarjana Fakultas Hukum yang diberi nama Geraha Summarecon. Komunikasi organisasi berperan sangat penting dalam meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Melalui komunikasi yang baik antara atasan dan karyawan dari berbagai divisi, maka setiap tugas atau job desk akan berjalan dengan lancar.